Salam guru penggerak. Saya Herdi, CGP Angkatan 8, berasal dari SDN 01 Lingai, Kabupaten Tulung Bawang, Lampung. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Ini adalah orang-orang hebat yang selalu mensupport saya, yaitu yang pertama Ibu Atis Trisnayanti sebagai pengajar praktik dan Pak Sarip Hidayat sebagai fasilitator. Ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata adalah untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal. Adapun tolak ukur yang saya lakukan adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun eliminasi tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dalam melakukan aksi nyata, dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Alhamdulillah, puji syukur atas keutamaan Allah yang Maha Kuasa. Kita bertemu kembali dalam acara kembali ke CGP ya Pak Hafiz ya. Salam dan selamat junjungan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dan acara kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, sambutan dari kepala sekolah SDN 01 Negara, dan yang kedua adalah materi yang akan disampaikan oleh Pak Hati selaku CGP. Baiklah, akan kita lanjutkan kembali acara kita pada pagi hari ini. Untuk sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, Ibu Hati, pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD 01 Lingai. Yang terhormat juga pada Pak Herdi selaku guru penggerak. Di sini kita dikumpul atau mengadakan rapat sedikit dari Pak Herdi
Jadi untuk kegiatannya nanti akan disampaikan oleh Pak Herdi, penjelasannya lagi nanti disampaikan oleh Pak Herdi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan juga Pak Herdi. Semoga semua kegiatan ataupun pelaksanaannya dapat lancar dan sesuai dengan keinginan. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu yang kedua materi yang disampaikan oleh Pak Herdi selaku calon guru penggerak. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sehat semua Bapak Ibu? Masih semangat? Ya, sebelum saya menyampaikan materi, kita speaking dulu ya, supaya menambah semangat kita. Walaupun keadaannya siang, mungkin ada ngantuk ya. Ya, tetapi kita harus tetap semangat. Kita speaking dulu ya. Ya, yuk bangun dulu sebentar ibu, bapak-bapak. Bukan mengerjakan Bu ya, bapak. Gini Bu ya, ibu bapak. Tangannya ke depan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya ke samping digerak-gerakkan, tangannya ke atas digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Bisa ya Bapak? Bisa. Kita sekali lagi ya. Tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya ke samping digerak-gerakkan, tangannya ke atas digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Terima kasih. Masih semangat Bu ya? Ya. Ibu Bapak yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru beserta staf SDN 01 Lingai. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang modul PT1 yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu guru yang terhormat, perkenalkan, itu adalah pengajar praktik saya yaitu Ibu Aziz Krisnayanti dan fasilitator saya Pak Sarif Hidayat, dan yang tengah saya sendiri yaitu calon guru penggerak. Adapun latar belakang dari budaya positif adalah pendidikan merupakan tonggak utama dalam membentuk masa depan yang cerah bagi generasi muda. Di dalam proses pendidikan, lingkungan sekolah memainkan peran yang sangat penting. Lingkungan positif dan kondusif akan memberikan dampak yang positif pula terhadap perkembangan dan prestasi akademik para murid. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk menerapkan budaya positif guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid. Dengan menerapkan pemahaman budaya positif yang mendalam, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, di mana setiap murid merasa diterima, dihargai, didukung dan dalam proses pembelajaran.
Dalam lingkungan yang positif ini, para murid akan lebih termotivasi, berani mengemukakan pendapat, bebas berekspresi, dan memiliki keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Selain itu, budaya positif juga dapat membantu mencegah perilaku negatif, minimalkan kasus perundungan, dan membangun hubungan yang harmonis antara murid, pendidik, dan staf sekolah. Budaya positif di sekolah mencakup nilai-nilai, norma, dan sikap yang mempromosikan kebaikan, saling menghargai, dan kerjasama di antara semua anggota komunitas sekolah. Dalam budaya positif, setiap individu dihargai dan dianggap penting sebagai serta diupayakan untuk berkembang secara optimal. Hal ini mencakup interaksi yang ramah, komunikasi yang efektif, penanganan konflik yang kondusif, dan penghargaan terhadap keberagaman agama. Dengan menerapkan pemahaman budaya positif yang mendalam, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, di mana setiap murid merasa diterima, dihargai, dan didukung dalam proses pembelajaran. Dalam lingkungan yang positif ini, para murid akan lebih termotivasi, berani mengemukakan pendapat, bebas berekspresi, dan memiliki keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Selain itu, budaya positif juga dapat membantu mencegah perilaku negatif, minimalkan kasus perundungan, dan membangun hubungan yang harmonis antara murid, pendidik, dan staf sekolah. Namun, dalam realitasnya, tidak semua sekolah telah mampu mengimplementasikan budaya positif secara konsisten. Beberapa tantangan yang dihadapi mungkin kurangnya pemahaman tentang konsep budaya positif, ketidaktahuan tentang strategi implementasi yang efektif, atau kurangnya dukungan dan komitmen dari seluruh anggota sekolah. Filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidik nasional Indonesia memberikan penekanan pada pentingnya pembangunan budaya positif dalam pendidikan. Beliau percaya bahwa pendidikan harus berpihak pada murid, mendorong tumbuh kembang yang holistik, dan salah prinsip dalam filosofi beliau adalah menciptakan suasana belajar yang membantu murid menjadi pribadi yang luhur, berwawasan, dan bermartabat. Dalam konteks ini, pemahaman dan penerapan budaya positif menjadi sangat relevan dan penting untuk diimplementasikan di sekolah. Adapun tujuan budaya positif adalah tujuan yang pertama adalah mengajak para pendidik dan staf sekolah untuk memahami konsep budaya positif dan pentingnya penerapan dalam konteks pendidikan. Yang kedua, membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan praktis untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Dan selanjutnya adalah mendorong kolaborasi dan pertukaran ide antara peserta dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para murid. Menginspirasi dan memotivasi peserta untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Adapun yang selanjutnya itu tolak ukur tentang budaya positif. Tolak ukurnya adalah yang pertama, partisipasi aktif dalam setiap peserta dalam diskusi dan kegiatan kolaboratif. Yang kedua, pemahaman yang jelas tentang konsep budaya positif dan implementasinya di sekolah. Dan yang ketiga, identifikasi dan perencanaan tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh peserta untuk penerapan budaya positif dalam kelas mereka masing-masing. Adapun perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan, ada A dan B. Bapak Ibu, coba lihat di depan Bapak Ibu semua. Ini coba Bu, Bapak coba kepala tangan Bu. Ya,
sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita. Paling berharga di dalam hidup kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu apabila ada yang membujuk ataupun merayu Bapak Ibu untuk membukakan kepala diri sendiri, ini adalah barang berharga atau yang bernilai sangat luar biasa bagi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mempunyai pemikiran untuk membukanya ataupun konsisten untuk menutupnya? Ada yang bisa menjawab, Bu? Ya, silakan. Bukan, saya menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kalau menurut saya ada dua opsi. Tidak ada dua opsi menurut saya ini ya. Apabila yang saya bilang ini dia akan mengorbankan jiwa dan keluarga saya, ya, mengorbankan jiwa dan keluarga saya, jiwa saya dan keluarga saya, maka dengan berat hati ataupun kita melintas ya sebenarnya, dengan berat hati saya lepaskan. Apabila ya, yang saya bilang ini membuat jiwa saya dan keluarga saya melayang istilahnya ya, akan terlaksana. Akan tapi apabila yang saya bilang ini tidak membuat jiwa dan keluarga saya akan kehilangan, gitu ya, maka seberat apapun akan saya genggam. Seberat apapun akan saya genggam karena intinya adalah persatuan kita dalam keluarga kita, ya. Karena kan kalau menurut saya sendiri mungkin minta masukan dulu dari keluarga, kemudian suami dan keluarga ya. Itu kalau dari saya ada dua opsi. Yang pertama, kalau dia membuat jiwa saya kehilangan dan merasa kehilangan, itu akan saya lepaskan daripada buruk itu nanti. Apabila kalau memang dia sesuatu itu tidak membuat kehilangan daripada jiwa saya dan keluarga saya, maka saya lepaskan. Ya, itu saja. Terima kasih pada Ibu Heli. Beri aplaus. Itu adalah opsi dari Ibu Heli. Ada lagi Bu, Bapak yang mau memberi pendapatnya tentang persoalan anak Pak Sandi. Ya, terima kasih kepada saudara Pak Herdi. Saya mencoba pendapat saya ya, namanya kita sharing ya. Kalau sama Bu Herdi mungkin sedikit. Kalau menurut saya itu kan kalau kita lihat gambar pemapal itu istilahnya kalau ada tujuan kita pengen ambil harus kita capai, harus kita tuju ya. Nah, tapi kalau kita mengapa juga tidak ada niat di dalam hati, itu semuanya tidak terlaksana. Tergantung dari hati kita juga, bukan pikiran juga. Nah, jadi kalau menurut saya mengapa itu gimana ya? Dia tidak semudah yang kita inginkan ataupun yang kita harapkan. Ya. Jadi semua yang kita tuju, yang kita inginkan, kita harus punya niat di dalam hati ataupun pikiran kita apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita miliki. Dan kalau untuk keluarga, untuk istilahnya untuk pemimpin juga bisa ya, untuk jadi pemimpin. Nah, kalau mau jadi pemimpin kita juga harus punya keinginan yang apa yang kita tuju. Nah, maka menjadi pemimpin kita harus kokoh, kuat, harus menggenggamnya, harus kita miliki, jangan setengah-setengah, kita harus kuat. Itu yang saya. Terima kasih. Bagus pendapat, terima kasih atas partisipasinya. Ya, jadi Bapak Ibu ada dua opsi tadi itu hampir sama Bu ya. Berarti kita membuka tangan ini, kita membuka tangan ini tergantung dengan kebutuhan
Dan juga yang paling penting itu adalah dari cara kita berpikir. Dari cara kita berpikir, bagaimana kita bisa menggenggam, bagaimana kita bisa membukanya. Bapak Ibu, begitu juga Bapak Ibu guru, kita sebagai pendidik diibaratkan itu Bu, Bapak, kita itu sebagai pendidik tangan kita untuk menggenggam siswa. Apakah siswa itu hanya kita lepas begitu saja, ataukah siswa itu kita genggam selama dia di sekolah? Itu tergantung dengan pemikiran baik juga seperti yang dikatakan Pak Sandi tadi, pemikiran dan hati kita. Ya, jadi kalau kita kepingin anak ini pengetahuan itu lebih ataupun menjadi anak ini sesuatu, maka kita itu harus menggenggam dia selama dia berada di sekolah. Karena kita di sekolah ini adalah orang tua dari siswa-siswa kita di sekolah. Perubahan dari teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi untuk mengontrol murid. Nah, jadi kita itu diibaratkan untuk mengontrol keadaan murid di sekolah. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Jadi suatu kritikan itu bisa membuat kita itu merasa bersalah. Karena apa Bapak Ibu? Kalau tanpa ada kritikan sedikit pun, maka kita itu akan berjalan di tempat, tidak akan ada maju-majunya. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi kita itu mengadakan adanya ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Sekecil apapun itu, maka pasti ada manfaatnya untuk kita semua. Ilusi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi Bapak Ibu, selama ini kita sebagai guru pasti kita itu pernah merasa, kita pasti merasa bahwasanya itu ini adalah hak saya. Saya adalah guru, kamu murid. Sebenarnya tidak seperti itu, Ibu Bapak. Tetapi bagaimana kita bisa membangun suatu kolaborasi di dalam kelas itu, tidak ada yang namanya guru, tidak ada namanya siswa ataupun guru yang harus memaksa, kamu harus tahu ini, kamu harus tahu itu, tidak ada. Melainkan kita harus bekerja sama. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Coba Bapak Ibu. Tadi kita menggenggam tangan, siapa yang memiliki kontrol? Diri kita sendiri. Iya, diri kita sendiri. Apakah kita mau membukanya ataupun mempertahankannya, itu adalah pilihan kita. Kontrol diri kita sendiri. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, jadi stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini Bapak Ibu, memang pandangan kita yang berbeda-beda, ya. Pandangan saya pun berbeda, dengan si A berbeda, dengan si B berbeda cara pandangan kita. Tetapi kita berusaha untuk memahami pandangan itu, Bapak Ibu. Bagaimana perbedaan itu bukan suatu perbedaan, tetapi melainkan bagaimana itu adalah pandangan orang lain tentang dunia.
Jadi kita itu berbeda-beda pandangan, berbeda-beda pendapat. Mungkin itu ada satu kesatuan dari demi kemajuannya kalau di sekolah, yaitu demi kemajuan sekolah demi kemajuan sekolah kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini ada stimulusnya. Teorinya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku buruk pun itu ada tujuannya. Perilaku baik itu ada tujuannya. Baik buruknya tujuan adalah suatu perilaku yang memiliki tujuan. Orang lain biasanya mengontrol saya. Stimulus yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita, melainkan hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Permasalahan saya bisa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di sini pemaksaan ada saat rujukan gagal. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi sesuatu yang orang lain itu tidak bisa menggapainya, jadi timbullah ada pemaksaan. Dengan cara apa? Seperti kita menggenggam tangan tadi itu. Kita sekuat tenaga kita menggenggamnya dengan cara orang apa? Membujuk, menghasut, menghardik, bahkan kita akan diberi iming-iming uang pun kalau kita berpegang teguh dengan kontrol diri kita sendiri, maka kita akan mempertahankannya. Model berpikir menang atau kalah. Teorinya adalah model berpikir menang atau kalah. Jadi kita itu berpikir, kita bisa menang, kita bisa kalah. Itu tergantung dengan teori kontrol di dalam pemikiran. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Coba Bapak Ibu, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu tentang kata-kata disiplin? Ada yang bisa menjawab apa? Heri. Jelas yang mendengar kata disiplin. Jelas yang mendengar kata disiplin aja ya kalian. Itu saya langsung tulis tepat waktu. Tongkai. Bahasa Ubangia. Itu saja, terima kasih. Oke, ada lagi? Pak Ardi. Jadi disiplin ini banyak harus universal ya. Disiplin adalah disiplin adalah di waktu, disiplin dari aturan. Disiplin adalah sesuatu yang menjadi doa yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Namun disiplin ini kadang secara koridor dari kecil orang menganggap disiplin adalah taat. Seperti dua boleh tadi adalah waktu. Tapi disiplin ini bukan hanya di waktu, tetapi dengan tata kelola kehidupan kita, bagaimana cara kita menulis segala sesuatu. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, disiplin ini banyak Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana cara kita menyikapi disiplin? Apakah contoh sedikit Bapak Ibu? Misalnya sekolah masuk sudah ada jadwalnya jam 7.15 menit. Anak-anak harus sudah di sekolah. Ada satu siswa yang datang ke sekolah jam 7.30. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Tadi siswa 7.15 sampai 7.30. Kembali lagi kita sedikit, karena peraturan kita buat
menurut kita menindaklanjuti. Yang pertama disiplin adalah disiplin kehadiran. Ya, tadi kehadiran dia memang waktunya terlambat, tapi ketepatan waktunya agar kita masih ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, tidak boleh mendekati mahasiswa tersebut, tetapi kita menelusuri terlebih dahulu penyebab keterlambatan. Kemudian kita pastikan keterlambatan, baru kita berikan, kita ayomi, tidak boleh kita mendisiplinan siswa itu dengan hukuman. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Hardi. Ya, jadi Bapak Ibu, sesuatu yang sudah kita terapkan kedisiplinan ataupun aturan yang ada, tetapi kita juga, benar kata Pak Hardi tadi, kita juga melihat, kita juga bisa sebagai pendidik kita harus bisa mengontrol anak. Kita tanya dulu Bapak Ibu, jangan sampai kita karena sudah peraturan maka kita akan marah-marah dengan anak, kita akan menghakimi anak tersebut, kita kasih hukuman. Contohnya misalnya anak ini selesai dari berbaris itu kita suruh lari-lari di halaman sekolah, itu namanya menghukum tanpa kita mempertanyakan permasalahan apa yang ada pada siswa tersebut. Adapun definisi kata merdeka, menurut Belajar Dewata, merdeka itu jawabannya Nora ini bahasa Jawa Bapak Ibu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Pemikiran Dewata ini sejalan dengan pandangan Dawson dalam bukunya. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin, yang artinya belajar. Jadi kata-kata disiplin ini Bapak Ibu belajar. Ya, tetapi kita selama ini berarti kita salah Bapak Ibu. Disiplin ini aturan yang kita mainkan. Tapi padahal disiplin itu adalah belajar. Belajar bagi siapa? Bagi kita semua. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi terbangun itu dari jiwa kita sendiri, bukan dari luar diri kita. Dia juga mengatakan bahwa arti asli dari kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Socrates dan Plato, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, Dan Dawson dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi Bapak Ibu, ya
Kita disiplin ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi pertama, di sini orang bergerak untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi di antara ketiga motivasi ini tergantung pada pilihan kita sendiri. Yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukannya. Jadi itu tergantung dengan pemikiran kita sendiri. Kembali lagi ke individu masing-masing. Keyakinan kelas. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah suatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka, yaitu beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ki Hajar Dewantara. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas adalah dulu tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, dan seterusnya. Untuk murid adalah tugasnya belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah manusia itu bertahan untuk hidup. Yang kedua adalah untuk kesenangan. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang kelima adalah kebebasan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Yang mana Bapak Ibu? Yang manakah di antara 5 ini yang sudah terpenuhi di dalam kehidupan Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Bertahan hidup, bertahan harus ya. Kesenangan, iya, kita harus mempunyai rasa kesenangan. Penguasaan seperti apa yang Bapak inginkan, Ibu inginkan? Yang keempat adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang kita kepada siapapun, dan mudah-mudahan kalau kita mempunyai rasa belas kasih, kita bisa diterima di mana saja. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Kita pun harus mempunyai rasa kebebasan. Tidak terpokong, kamu harus duduk di sini, kamu harus berdiri di sini. Tapi kita mempunyai kebebasan tersendiri. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini Bapak Ibu bisa menyaksikan lewat video. The Bluetooth device is ready to pair. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha menuntut dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh
terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, sehat tak? Itulah tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Salam bahagia ibu dan bapak yang hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dilakukan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menarik diri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Glasser dan Dr. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pembuku. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ngapain sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, pilih lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada teman, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak tersenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin lagi demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana sekolah. Ibu garansi bisa kamu. Kamu ini ada dosa dari Pak Sakit. Dalam sesi sama, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga lain waktu, guru bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tinggalkan?
meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, tadi kita telah melihat 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita. Yang pertama tadi apa Bu? Posisi kontrol yang pertama? Hah? Sebagai seorang penghukum. Ya. Jadi yang pertama adalah menjadi seorang yang penghukum. Yang kedua Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Ya, benar. Yang ketiga, ya kita menjadi seorang teman. Dan yang keempat, monitor atau pemantau. Dan yang kelima adalah menjadi seorang manajer. Di dalam 5 posisi ini bukan yang ideal yang perlu kita terapkan. Yang paling ideal untuk kita terapkan, baik pun pada diri sendiri ataupun dengan siswa di sekolah kita. Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi itu Bapak? Iya, segitiga ini ada yang namanya segitiga ya Bapak. Jadi segitiga yang pertama itu untuk menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi yang bakal kita pertanyakan dengan anak yang bermasalah. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ada 2 siswa yang ribut di kelas. Satu siswa ini merasa dirugikan apa Bu? Bapak? Dikarenakan dia sudah capek-capek, contohnya mengerjakan PR. Sampai di sekolah ada temannya yang mencontoh, akhirnya ribut. Setelah kita ribut, kita panggil, kita tanyakan identitasnya kenapa dan mengapa. Kita validasi Bu yang keduanya tindakan yang salah, kalau salah tadi telah menonjok si A. Dan yang ketiga kita menanyakan keyakinan apa di dalam kelas yang telah kamu
abaikan. Agak paham Ibu, Bapak? Juga Bapak Ibu, kita akan menayangkan satu video tentang segitiga restitusi. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Yang diterapkan di salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang ditetapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan edukasi berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, saya. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa akhirnya gitu? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak berpikiran lagi. Hanya yang bentak-bentak. Iya Pak. Saya masih bersabar dan hanya membuat saja. Bertemu padahal saya pasti bela diri Pak. Ya pasti ya. Jadi kamu memilih untuk bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak TK di kelas. Tindakan
kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mengadili. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi kita bisa menyelesaikan permasalahan kita dengan cara menyelesaikannya dengan cara restitusi. Baiklah Bapak dan Ibu guru, itulah tadi tentang pemaparan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita pelajari dan bisa kita ambil ilmunya. Mudah-mudahan ke depan sekolah kita lebih maju dan lebih tertib lagi dalam melaksanakan tugas kita di sekolah ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Rian Tika. Saya rekan kerja Pak Herdi dan kerabat Pak Herdi. Saya merasa bersyukur dapat mengikuti serangkaian proses pembelajaran budaya positif dengan lancar. Saya juga merasa senang karena banyak ilmu dan hal-hal positif yang saya dapatkan. Saya senang bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sejawat yang tentunya semakin menambah wawasan dan menginspirasi saya. Saya merasa tertantang dan semakin bersemangat dalam menciptakan budaya positif, serta masih banyak yang harus saya benahi terkait budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Rima Apariani, saya rekan kerja Bapak Herdi. Saya merasa bersyukur dapat mengikuti serangkaian proses pembelajaran budaya positif ini dengan lancar. Saya juga merasa senang karena banyak ilmu dan hal positif yang saya dapatkan. Saya senang bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sejawat yang tentunya semakin menambah wawasan dan menginspirasi saya. Saya merasa tertantang dan semakin bersemangat dalam menciptakan budaya positif, serta masih banyak yang harus saya benahi terkait budaya positif di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Herdi.